Yoi, balik lagi di Lolo Channel kita, oke? Kita terusin yang materi kemarin ya. Kemarin tren indikator, momentum indikator, sekarang volume indikator, oke? Volume indikator itu penting ya buat konfirmasi apakah breakoutnya valid atau enggak, ya. Ada berapa volume indikator yang akan kita bahas? 5, yaitu ini raw volume, MOBV, Adeline, MFI, VPVR. Oke, 5 aja, jangan banyak-banyak, nanti gumoh. 5 dulu, asal apal juga lumayan ya kan. Oke, kita langsung ke indikator yang pertama. Oke, raw volume. Ya, ini raw volume. Raw volume tuh volume yang biasa ya, yang kayak gini. Volume tinggi mengkonfirmasi kekuatan pergerakan harga. Kalau volume rendah, pergerakan harga kurang dukungan pasar. Meskipun kadang-kadang volume rendah harga naik, ya kan? Tapi itu gampang dimanipulasi. Oke, kalau volumenya terlalu tipis. Nah, volume spike itu yang tiba-tiba volume naik nggak wajar, ya kan? Baik-baik apa mau apa namanya, volume buy-nya atau sell-nya ya, itu biasanya bisa jadi titik balik jangka pendek. Nah, kita langsung aja nih kayak gimana volume tinggi, volume rendah, dan spike-nya, ya kan. Kita sikat. Hmm, ini nah, gini ya, kelihatan ya, ini tuh chart BTC 1 hari. Nah, volumenya tuh yang gini. Nah, garis biru nih EMA-nya ya. Jadi gampangnya di sini kan kalian lihat nih, belah sini ini apa namanya, angka volume dan EMA-nya. EMA ini rata-ratanya ya. Jadi lu nggak perlu ngitung satu-satu rata-ratanya volumenya berapa. Ya ini rata-ratanya dalam 20 candle, karena ini EMA-nya EMA 20. Oke. Jadi cara bacanya, misalnya contoh kita harga nih ya. Ini harga nih. Sini ya. Sini. Nggak kelihatan di situ. Oh, berarti harga ya. Nah, begini kelihatan ya. Gini misalnya, harga breakout, gitu kan. Apakah volumenya mendukung? Nah, kita lihat volume yang ini. Nah, ini kan volume candle kecil. Candle kecil. Candle hijau ya, kecil. Volumenya segede gini. Nah, mendukung nggak? Ini kan belum breakout nih. Terus candle selanjutnya merah, ya kan? Apakah volumenya lebih besar dari hijau tadi? Enggak, ya kan? Volume yang ini enggak lebih apa, volume ini kelihatan kan? Nih, volumenya enggak lebih gede dari candle sebelumnya yang hijau ini, meskipun candle lebih kecil, ya. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa meskipun candlenya ini, kalau secara candlestick ya, itu mengatakan bahwa harga lanjut turun, tapi volume nggak begitu.
volumenya mengatakan bahwa candle ini secara satu hari ini kan candle satu hari itu belum menang melawan candle sebelumnya, ibaratnya gitu, ya kan. Nah, kita tunggu lagi candle berikutnya nih, dan ya ada Marubozu, ya kan, Marubozu candle atau bullish engulfing, ya kan, nih bentukannya dua nih, dan volumenya mendukung bahwa candlenya menang, volumenya menang, ya kan. Di sini nih, ini adalah titik kunci kita ngomongnya kalau baca volume nih. Candle menang, volume menang. Jadi kita kombinasikan dengan yang namanya candlestick materi kemarin. Kita pakai bullish engulfing. Di sini udah ada. Oh, volumenya mendukung, ya kan? Dari sini udah kita dapat dua dua poin yang mendukung keyakinan kita untuk ngelong gitu kan. Kita tunggu satu konfirmasi lagi, yaitu ini kan kita udah bikin trend line, kita tunggu dia breakout dulu. Nah, dia breakout nih, di candle ini, ya kan. Kita lihat lagi sama candle berikutnya, candle sebelumnya, apakah volumenya juga ikut menang? Kalau kita lihat di sini, meskipun selisihnya dikit, tapi tetaplah menang dia. Ibaratnya kan gitu ya. Biar lu gampang ngerti, ini kita pakainya menang kalah aja. Itu. Nah, setelah dia breakout, bodinya udah break, kita tunggulah satu lagi nih. Ya. Nah, dia candle berikutnya juga hijau. Nah, hijau nih. Ya kan? Hijau tapi volumenya dikit gitu. Jadi kita entry di bawah, di apa namanya, di bagian candle yang ini, yang volumenya besar. Ini kan ada dua nih candle nih, volumenya besar nih. Candle terakhir aja lah yang volume besar nih, yang ini nih, ya kan. Kita entry di body dia, apakah di sini kuning nih biar kelihatan. Apakah tapi kalau di sini nggak kena, ya kan. Kita di palanya ya, kita entry itu di palanya karena supaya biar kena gitu kan. Di sini entry di situ, di body yang candle menang terakhir nih, yang ini nih ya, entry di palanya dia. Setelah entry, candlenya kalah nih sama yang merah nih, udah biarin aja, kan kita udah pasang SL di bawah sini. Nah, tapi nyatanya ini kan kalau baca volumenya satu-satu ya, kan ini udah nih, dan udah breakout juga, volume udah konfirmasi, candle udah, ya udah entry, pasang SL-nya, ya kan. Nah, kita secara garis yang agak besar, biasanya untuk meyakinkan kita bahwa harga itu kemungkinan besarnya ya, karena di market ini nggak ada yang pasti, jadi kemungkinan besarnya dia bakal lanjut naik gitu. Maksudnya kita entry long dan dia bener naik gitu. Wah, untuk memvalidasi itu biasanya volumenya itu 3 kali dari rata-rata volume. Contohnya yang ini,
Soalnya ini kan kita kan dalam besar ini nih, yang ada Marubozo ini. Apakah dia 3 kali dari rata-rata follow? Kita lihat. Dia tadi mana? Kalau ini kan gue pakai beginian ya. Jadi kita lihat di ke ujung ini. Ini nih, tap, tap. Nah, kan kelihatan tuh. Nah, rata-rata volumenya itu di 240. Dan sekarang candle yang ini volumenya 560. Berarti udah lebih besar kan? 2 kali lah. 2 kali lipat dari rata-rata volume. Udah oke, meskipun mestinya 3 kali ya, 3 kali. Tapi ini kan dalam sebelumnya nih, yang panjang ini 3 kali udah nih. Kita lihat ya. Ah tuh, rata-ratanya 220. Nah, volume yang hari ini, yang bukan hari ini, yang itu 690, kan udah 3 kali. Nah, ini volume ini mengkonfirmasi kita untuk pengambilan posisi long. Nah, kalau kita lihat dia juga ambil longnya tuh, meskipun kita tahu ya, wah volume ini nih, padahal ini di bawah banget, kayak gitu loh. Ngapa nggak entry-nya di sini aja? Kan bawah ini. Ngapain nunggu ke atas? Kan kita perlu konfirmasi. Ini kan masa cuma satu doang, ininya apa namanya? Reasonnya masa satu volume doang gitu, enggak lah, kita bikin atur lagi trendline ya. Resisten udah di break apa belum? Wah, udah di break kan udah dua, mestinya dua juga kurang. Kita bikin lagi nih biar valid, volume oke, trendline oke. Kita bikin lagi, apakah posisinya ada di support atau di mana? Kan kita ini resisten sebelumnya, ya kan? Dan sekarang ini resisten di sebelumnya. Harga breakout dan dia ini lagi retest di support yang baru. Kan tadinya resisten nih. Nah, sekarang jadi support. Nah, dia ngetes terus gitu. Mestinya entry di sini nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ini kan jadi gini. uh, Apa yang bikin kita kok entry long di situ gitu? Pertama, ini reason kita ya. Harga ada di support baru gitu ya. Dua, volume mendukung. Ya, volume yang ini. Volume mendukung. Sudah 3 kali dari rata-rata. Nggak kelihatan ya? Kali kan ya. Ah, ini ya. Di situnya kali kan. Sini gini. Kuning. Itu ya. Kurang gede. Kurang gede kali ya. Segini. Kelihatan ya. Jadi ini reasoner kita nih, misalnya. Terus harga udah breakout. Sudah atau resisten gini. Jadi kita ada 3 faktor yang bikin kita ambil posisi long gitu kan. Kalau kita kan kemarin udah belajar candle lah, candle kita tambahin juga di sini nih. Ini
apa, ada Marubozu Candle atau Bullish Engulfing. Gini ya, ya kan? Jadi ada 4 tuh faktor kita ambil posisi long di sini. Sedangkan kalau lo nggak nunggu breakout, berarti kan yang 3 nggak ada nih, yang nomor 3 nih, nomor 3 ini kan nggak ada, berarti kok keganti semua. Nah, yang nomor 3 ini kan berarti nggak ada, berarti lu cuma 3 doang. Kalau bisa banyak untuk memperyakin kenapa harus 3 gitu. Idealnya sih kalau gua tuh 5 ya, 5 atau jadi gini, misalnya biar gampang ya, biar kalian juga tahu, 5 tuh pakai apa, pakai indikator stokastik atau EMA. Misalnya stokastik kita pakai stop crossing, stop golden cross nih. Nah gini misalnya ya, misalnya begini, kalau kalian pakainya volume ini, terus pakai stokastik, terus pakai ini kan bumbu, jadi ini tuh bumbu, dan hasil dari bumbu ini adalah masakan kalian gitu. Gimana caranya lu mau masak kalau nggak ngerti bumbunya, ya kan? Minimal kan kita tahu bumbunya. Jadi ya kan, misalnya gini, ini satu angka ini kita hargain yang namanya conviction tuh, katakan ini convictionnya 2, itu ini convictionnya juga 2, ini kan, ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2 kan, berarti convictionnya berapa? 10. Kayak ibaratnya kan gitu. Cuman kan volume ini kan jarang, ini kan volume terakhir di kita entry ini kan cuma 2 kali dari rata-rata, berarti volume ini nggak full nih dihargain convictionnya, kita kasihlah 1, jadi 9 convictionnya gitu. Ngerti gak? Ngerti lah. Gua bahasa kejauhan, orang maunya volume doang kesini-sini kan jadinya. Nah udah begitu cara baca volume volume yang biasa ini ya. Lihatnya dia 3 kali itu, lihat dari EMA-nya ini. Biasanya di sini juga ada nih keterangan nih. Mana di pojok. Nah, di pojok ini juga kelihatan tuh. Di sini di bawah. Kelihatan kan? Kalau breakout tapi volumenya nggak ikut, kayak gimana ya biasanya? Ini kan Bitcoin ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan breakout nih. Tapi volumenya tuh, volume juga breakout, maksudnya nggak segede itu. Ini kan dia volume 17, biasanya volumenya 170, biasanya 100.000 gitu kan, dikit. Terus lama-lama volume berkurang, ini loh volume berkurang nih, menurun gini, menurun.
dia turun tuh, kecil, kecil lagi kelihatan kan. Nah, volume menurun. Yang cakep itu volume naik. Ini kan harian ya. Oh, naik dia volumenya. Kadang bentuk naiknya juga nggak mesti kayak tangga gitu ya. Kadang agak gede, sedang gede lagi gitu. Turunnya juga ini kayak gini turun tapi bentuknya nggak kayak tangga gitu kan, menurun. Sedangkan merahnya naik. Itu ini namanya apa? Diver deterjen, ya kan kayak gitu ya. Volume yang biasa cara bacanya. Ini buat cari divergennya kayak gitu. Kalau lu mau nge-sort carinya merah-merahnya, fokus di merah-merah, bentuknya kayak apa, volume berapa, sama hijau menangan mana gitu ya. Kalau mau ngelong ya liatin hijaunya gitu. Jadi kadang ada candle kecil terus volumenya gede kayak yang tadi, kayak yang ini candle kecil tapi volume gede banget tinggi gitu. Itu karena pada akhirnya yang menang tetap buyer dengan volume segini. Jadi kurang lebih, misalnya ini kan volumenya 600.000, berarti awalnya seller tuh udah turun duluan nih segede gitu, sebesar ini. Terus di akhir dipur balik tuh, diserang balik sama bayarnya segede gini juga pasti, karena kalau nggak segede gini nggak bisa hijau candle itu. Jadi candlenya berubah hijau kecil tapi volume tetap segini gitu ceritanya, ya kan. Nah, kita next ya, kita hapus-hapusin dulu deh banyak coretan, kalau kita bingung kan. Nah, habis dari sini nanti kita baru goreng-goreng coy. Kita tuntaskan ini dulu biar sama rata kita. Ntar udah share sinyal, udah A I U E O, nggak ngerti semua ya. Minimal kan biar rata gitu, jadi sama-sama enak. Nah, outbalance OBV ini, OBV ini gua rokok dulu deh. Kalau OBV ini biasanya lu baca dah tuh, OBV ini dia bergerak lebih cepat dari chart gitu, tapi dia tetap pakainya volume. Oke, udah lu baca, buat nyari divergen terus konfirmasi juga bisa, tapi lu jangan pakai semuanya. Semua volume pakai, pilih aja. Digabung boleh, pakai ini sama volume biasa boleh gitu, tapi jangan semuanya ya, terpusing. Udah baca, kita ini aja langsung, ini hapus ya. Nah, ini namanya OBV, on balance follow, ya kan, searah
Dia tuh kalau misalnya sini biar kelihatan ya, harga mengalami kenaikan di sini, tekan naik, dia turun, naik lagi, gitu kan? Chartnya begitu. OBV bacanya sama kayak chart ya. Jadi dia ada support resistennya juga. Kita bisa bikin manual kalau nggak ada ya, ada yang gini nih. Eh, Misalnya gini, pakai trend ini, kayak gini nih. Nih, kita bikin ini. Nah, kelihatan gak sih? Ah, ini ya, ini OBV nih. Ya, dia udah breakout duluan di sini. Sedangkan chartnya di breakoutnya di sini. Jadi lu jangan terheran-heran kalau ada orang yang bisa entry di bawah di sini. Kok chartnya belum? Dia pakainya ini coy. Ini dia pakai ini udah breakout retest. Nah, OBV kayak gini tuh. Jadi ini udah begini, entry dia. Tapi digabung sama yang lain. Jangan modal gitu. Orang ada ya kadang-kadang. Oh, ini pakai ibarat perang lu pakai pisau dong sebiji coy. Dilempar hilang, kena belum tentu. Janganlah perang begitu. Kalau mau perang pasti senjata lo oke dulu. Nah ini kan kayak gini nih, sedangkan di OBV udah begini, udah cakep, di entry dan dia running kan. Nah, buat arah sebaliknya, kita kan ini kalau misalnya continue ya, ibaratnya tren berkelanjutan karena ini emang trennya lagi naik, tren aslinya, tren tren gedenya tuh lagi naik tuh kayak gitu ya. Ini tren kecilnya itu, ini apa, move utamanya yang ini, secondary move-nya yang ini nih yang kecil, secondary move-nya gitu. Jadi kita kan entry-nya long, dari long di mana kalau nunggu breakout ini kan ada. Kalau gua pakainya nunggu breakout ini, itulah kenapa kok nggak enter di bawah. Nah, kalau mau enter di bawah lo pakai ini, kan dia gerak duluan. Nih, lihat nih. Tuh, ini udah breakout retest di sini. Sedangkan lu kalau pakai chart breakout retestnya di situ. Oke, ini untuk yang continue berkelanjutan. Jadi dia emang udah naik dan lanjutin naik. Kalau yang divergennya gimana? Ya, kita hapus dulu. Kita cari yang berlawanan. Misalnya, hmm, ini tuh sama kayak apa namanya? Hapus dulu biar oke. Ini divergennya nih. Ini nyarinya biar sama. Sama ya kayak stochastic gitu.
harganya bikin higher low. OPV-nya nggak kelihatan ya. Ini nih kepanjang, kelebaran nih. Nah, segini nih. Ini harga nih, ya kan? Harganya bikin lower high itu. OPV-nya bikin lower low. Oh, ini divergen. Sama lah kayak stokastik lah atau kayak gitu kan. Naik turun. Lalu nyari tadi atas. Di sini bisa, cuma kan orang kocak juga nih kalau kalau ya kalau naik dia di bawah ya. Nah, gini biar enak. Sebenarnya begini bisa-bisa aja. Kayak gini sama tuh. Tapi aneh coy. Di mana-mana tuh tumpuan di bawah. Kalau lu mau cari turun, begini. Di sini misalnya. Ya di sini nih. Lalu boleh di atas. Gitu. Kalau ini di atas chart joretnya, ini juga di atas chart. Ya, OBV-nya ya. Jangan jangan lu kayak gini, ini di atas, ini di bawah nih. Lu nyoret ini di bawah gitu. Jangan kayak gitu. Ya, kalau ini di atas, ininya juga di atas. Kalau ini di bawah, dia juga di bawah. Minimal begitu ya. Tadi divergen udah ya. Kamu inget gak? Ulang dah. Nih, ini naik. Ini turun. Gitu, itu divergen. Entry-nya di mana? Kan di sini nggak tahu kan lu dia nuki ke atas atau enggak, ya kan? Entry-nya kayak tadi, lu bikin gini dulu. Nah, dia kan ada breakout retest tuh di sini. Nah, tuh, lihat kan? Tuh lo, ini naik terus turun dia tuh. Di situ lo entry-nya. Jadi candle merah ini. Oke, tuh cara baca OBV. Cara nyari continue atau divergent. Kalau buat turun gimana? Nyari yang nge-short gitu. Gua bukan short hunter aja. Tapi kita cari untuk kalian ya, cari yang buat short. Oke. Udah kegedean ya. Nah, kelihatan kan segini. Ini kayak gini. Nggak paham lu ya. Jadi dia ini bikin higher high, ya kan? Ini nih, tuh kan ini ke atas, ini di atas, ini juga di atas. Tuh, ini bikin ini turun tuh gini biar sama. Tuh,
Jadi kalau udah begini, ini kalau lu misalnya pakai konsep yang lain, mungkin ini lu bakal entry lock di sini nih karena dia udah breakout. Kayak jangan entry di saat break ya, jangan jangan entry saat break. Kalau udah begini, dia akan turun. Dia bergerak lebih dulu dari ini kan, ibaratnya gitu. Oh ini nyampe, ini enggak nih. Terus lu mau entry entry shortnya di mana? Ya di sini. Nih, entry short. Ya, di sini lah entry shortnya. Karena kalau lu bikin support beginian nih, nih kan supportnya di sini tuh. Gini tuh, tuh entry di sini, ya kan? Kalau pakai chart, lo entry di sini, karena dia breakoutnya di sini nih. Nah, di break, retestnya di sini. Kalau pakai chart, entry-nya di sini. Nih, kalau pakai OBV, entry-nya di sini. Sini nih, gue tandain deh. Meskipun sama aja ya. Nah, OBV itu yang hijau itu. Sini nih. Nah, ya kan? Dia agak lebih dulu. Tapi emang banyak noise-nya, makanya harus dikombin sama indikator lain. Gitu, itu OBV. Divergennya. Kalau lanjutannya ya kayak tadi. Kita hapus ya. Oke, jadi dua dulu ya. Sisanya di video selanjutnya. Oke.